Hai semua, welcome back to my channel. Sebelumnya maaf banget kalau suaraku kayak kedengeran agak-agak bindeng ya, soalnya aku lagi flu, jadi abaikan aja. Kalau kalian punya kulit sensitif, aku tahu seberapa challengingnya untuk nemuin skincare yang cocok atau mau diterima kulit kalian ya. Biasanya kulit sensitif itu ada dua jenis lah, ada yang emang sensitif dari sananya, jadi kayak kulitnya tuh nggak terlalu cocok sama banyak ingredient gitu ya. Jadi ada yang sensitif sama beberapa ingredient tertentu, jadi kayak skincare-nya susah cocok. Kalau kulitnya sensitif atau emang skin type-nya sensitif dari sananya, itu biasanya emang trial dan error ya. Jadi kalian harus cari produk-produk skincare yang bisa diterima kulit kalian. Atau bisa juga kulitmu sensitize. Jadi awalnya itu normal-normal aja, tapi ada sebuah faktor yang bikin kulitmu itu jadi sensitif. Biasanya kulit yang sensitize itu bisa jadi kayak overexfoliasi, jadi keseringan pakai AHA/BHA peeling, atau bisa karena kebakar matahari, ya habis kebakar matahari kelamaan terus kulitnya jadi merah, atau sabun muka yang terlalu harsh, atau pakai scrub yang kekencengan dan lain sebagainya. Banyak faktornya ya, dan kalau kulit lagi sensitize itu bisa banget diatasi. Biasanya kayak kalau kulitku lagi kemerahan atau kayak tiba-tiba timbul beruntusan, jerawat merah, situasi SOS ini ya, atau situasi dimana kulitnya tuh lagi ngamuk, bisa banget dibikin lebih kalem dengan perawatan dan skincare yang tepat. Gimana cara mengatasinya? Yang pasti pertama itu mengeliminasi faktor-faktor yang bikin kulitmu sensitize tadi. Kalau misalnya gara-gara overexfoliasi, ya berhenti dulu eksfoliasinya. Nah, selain itu juga bisa dibantu dengan skincare ya pastinya. Yang skincare ini kalian bisa cari ingredient yang banyak calming ingredientnya. Jadi skincare yang emang ditujukan untuk kulit yang sensitize atau kulit yang lagi ngamuk, biasanya calming ingredient sama skin barrier strengthening ingredient itu yang paling bagus. Kayak misalnya calming tuh centella, panthenol, atau ekstrak tanaman lain banyak sih, kayak heart leaf atau chamomile atau kayak calendula itu banyak. Terus skin barrier strengthening ingredient itu yang paling mantap itu biasanya ceramide, atau skincare yang banyak oilsnya juga bisa banget, kayak rosehip oil, jojoba oil, dan sebagainya. Nah, kali ini aku mau bahas SOS skincareku ya. Ini dia skincare yang menurutku oke banget untuk kulit yang sensitize, yaitu dari Something. Ada 4 produk. Yang pertama sabun muka, terus ada tonernya, serum, dan moisturizer. Aku bakal bahas keempatnya, dan nanti di akhir video aku bakal kasih tahu yang mana yang jadi favoritku. Semua produknya Something ini aku udah pakai lumayan lama, dari awal Februari, dan ini kalian bisa lihat ini kayak sampel gitu ya, jadi yang belum produk fix. Jadi Something sempat ngirimin aku kayak sampelnya gini buat aku cobain dari sebelum launch sampai setelah launch, supaya aku bisa coba dan aku bisa review lebih detail lah ya. Pertama aku mau bahas dari si cleansernya ini tuh Calm Down Skin Pair Bubble Cleanser. Ini sabun muka yang bentuknya tuh foamy ya, kayak namanya. Jadi ini aplikatornya tuh kayak gini, dan kalau dipencet dia keluarnya tuh langsung busa ya. Kayak namanya, ini serangkaiannya namanya Calm Down BTW. Ini ditujukan untuk sensitive skin, bisa juga untuk kulit yang mungkin lagi ngamuk, lagi beruntusan. Soalnya klaimnya ini tuh low irritant and mild ya, jadi dia gentle dan pas banget untuk menenangkan kemerahan dan juga menjaga skin barrier kulit. Jadi meski ini foaming cleanser, dia tuh pakai surfaktan yang mild dan gentle, jadi dia aman untuk kulit kering sekalipun atau kulit yang skin barriernya lagi compromise. Aku sendiri udah coba ini lumayan lama di berbagai situasi kulit, jadi pas kulitku lagi bagus pernah aku pakai, terus lagi breakout juga aku pakai. So far aman banget, aku suka, dan karena ini gentle ya, mild surfactant, dia nggak ada kayak ngasih rasa kering, ketarik, atau kayak keset gitu di kulit. Jadi kalau kalian punya kulit yang mungkin normal tuh dry atau kulit kering, terus kalian kayak kurang suka gel cleanser, mungkin lebih suka cleanser yang foaming kayak gini, ini bisa banget dicoba. Dan meskipun foam, aku tuh mikirnya dia bakal cepet abisnya, tapi surprisingly lumayan lama. Sampelnya ini aku udah pakai sebulanan, nggak tiap hari sih, tapi dalam seminggu tuh cukup sering, masih sisa setengah ya. Jadi menurutku ini abisnya mungkin 2 bulanan kalau kalian pakai tiap hari pagi malam. Biasanya aku pakai 2 pump, cukup banget buat satu muka. Dan karena ini second cleanser, kalau misalnya kalian pakai makeup atau kalian pakai sunscreen yang kayak waterproof atau water resistant atau kayak nempel banget gitu di kulit, aku rekomenin pakai first cleanser dulu, kayak cleansing oil, balm, atau micellar sebelum cuci muka pakai ini, supaya memastikan benar-benar bersih. Oh ya, ini ada aromanya gitu, kayak aroma fruity, manis-manis gimana gitu ya. Menurutku lumayan kecium aromanya, jadi bisa di-note aja kalau kalian nggak suka fragrance. Oh ya, terus klaimnya ini juga non-comedogenic dan fungal acne friendly. Ya, menurutku ini cleanser yang overall kayak aman untuk dipakai semua orang dan all skin type. Soalnya ini kayak netral gitu lah ya. Kalau misalnya kalian tahu sabun mukanya Something yang low pH atau yang acne dot. Kalau yang acne dot itu kan lebih buat kulit berjerawat atau oily. Nah, yang low pH itu juga menurutku lebih oke untuk oily skin. Kalau yang ini tuh kayak overall bisa semua, terutama yang normal tuh dry. Kira-kira gitulah ya.
Next produk ada tonernya. Ini aku yakin kalian pasti udah pernah lihat, soalnya ini tuh bukan toner baru sebenarnya. Jadi ini toner yang udah launching, kalau nggak salah tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu, aku lupa. Calm Down PHA 3% Soothing Everyday Toner. Meskipun ini bukan produk baru ya, dari Something itu masukin ini di rangkaian Calm Down-nya mereka yang buat kulit sensitif. Ini toner mild exfoliant ya, soalnya dia mengandung PHA 3%, yang dimana PHA itu termasuk exfoliant, tapi dia jauh lebih gentle daripada AHA saudaranya. Soalnya AHA kayak glycolic acid, itu dia ukuran molekulnya lebih kecil, jadi dia lebih masuk dalam ke kulit kita. Dan PHA itu ukuran molekulnya dia lebih besar, jadi kayak lebih nggak masuk dalam ke kulit kita, makanya dia kayak lebih aman untuk kulit sensitif. Karena PHA ini termasuk exfoliant yang gentle, jadi sebenarnya tuh bisa dipakai tiap malam, tapi ya balik lagi bisa disesuaikan ke kekuatan atau kayak kebutuhan kulit masing-masing. Kalau misalnya kayak kulitnya tuh sensitif tapi kok merasa kusam atau kayak butuh exfo gitu, nah toner ini bisa banget dicoba. Atau kalau kalian beginner kayak belum pernah exfo sebelumnya, terus mau coba exfo pertama kali, nah ini juga bisa. Jadi ini bantu buat ngangkat kotoran atau sisa sel kulit mati, bantu brightening juga, yang juga otomatis bakalan bantu untuk memudarkan bekas jerawat atau PIE, PIH. Dan karena ini ada calming dan hydrating ingredient juga, jadi sekalian bantu buat menghidrasi kulit. Untuk pakainya kalian bisa pakai kapas, aku lebih suka pakai kapas sih, soalnya dari teksturnya dia yang ringan, dan overall toner exfo tuh kayak lebih enak aja gitu kalau pakai kapas. Tapi ya bebas aja, kalian mau pakai tangan juga boleh. Lanjut kita ke serumnya. Ini Calm Down Skin Pair Barrier Serum ya. Ini dari packaging masih sama kayak serumnya Something yang lain. Pakai pump kayak gini terus diputer ya buat di lock. Klaimnya ini serum untuk meredakan kulit yang ngamuk, kulit yang sensitif, kulit yang kemerahan. Pokoknya kalau misalnya kulitnya lagi berasa sensitif, terus butuh hidrasi dan butuh sesuatu yang calming juga. Nah, serum ini pas banget. Dia punya kandungan namanya itu Calm Down, itu serangkaian ingredient yang udah dipatenin sama Something, yang klaimnya dia bisa bantu 2 kali lebih cepat untuk memperbaiki skin barrier. Makanya karena fungsinya yang untuk menghidrasi, untuk calming, serum ini bisa menjaga kelembapan kulit. Terus kalau misalnya kulit kalian lagi sensitif atau sensitize, bisa banget. Bahkan juga katanya untuk eczema prone skin bisa pakai serum ini. Aku personally sih aku nggak ada eczema, tapi kalau kalian mau coba untuk added hydration, nah mungkin bisa coba si serum ini. Dari teksturnya, menurutku serum ini termasuk ringan ya. Jadi dia kayak serum yang watery. Kalau misalnya dipakai, dia cukup runny dan mudah di blend atau mudah diratakan ke kulit. Nggak ada aromanya juga. Jadi menurutku serum yang gampang banget dipakai. Kulitku yang agak oily, enjoy banget pakai serum ini ya. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang oily kayak aku, terus butuh serum untuk hydrating, untuk calming, nah serum ini tuh nggak terlalu berat, masih termasuk ringan. Belakangan ini aku lagi pakai kayak krim dari klinik gitu, yang kayaknya dalamnya tuh retinoid. Nah, aku pakai serum ini dulu, baru aku pakai krimnya dokter tadi untuk nge-counter efek yang mungkin bisa bikin kulitku iritasi atau bisa bikin kulitku kayak kering gitu. Nah, so far so good. Jadi kulitku aman banget pakai ini. Nah, produk terakhir ini dia. Ini yang kayak aku bilang tadi, ini produk favoritku di antara serangkaian Calm Down seriesnya ini. Ini tuh aku paling suka banget ya, aku bakalan ceritain kenapa. Ini aku udah pakai dari sampelnya yang segini udah habis, dan yang ini sih aku bakalan pakai terus juga. Pertama, packagingnya tuh lucu ya, dia tuh kayak versi kecilnya yang ceramik itu nggak sih? Yang ceramik sama Supple Power, tapi ini kayak versi jarnya gitu, bukan yang pakai pump ya ini. Ya kan, kalian tau kan moisturizer Something tuh ada beberapa. Ada yang keramik, yang biru tua itu yang pertama kali launching. Terus ada yang biru muda juga, yang Supple Bomb kalau nggak salah. Nah, dulu aku tuh paling suka yang biru muda ya, soalnya teksturnya tuh kayak ringan, terus kayak gel tapi nggak terlalu padat, terus hidrasinya ada. Tapi yang Calm Down ini bisa banget jadi new favoriteku. Udah jadi new favoriteku sih kayaknya. Aku suka banget teksturnya. Ini tuh kayak cair sih sebenarnya, tapi dia ada feel creamy-nya. Jadi bukan kayak gel yang padat gitu, tapi ini kayak creamy, watery. Bukan kayak creamy yang berat banget, yang kayak apa ya, berasa lengket atau occlusive gitu. Ini creamy kerasanya, tapi waktu udah ngeset di kulit, dia terasa ringan. Klaimnya ini dengan ultra gentle formulation, cocok banget untuk kulit sensitif. 2 kali lebih cepat untuk menjaga dan menguatkan skin barrier. Karena ini banyak calming ingredient juga, jadi ini oke juga untuk kulit yang merah tadi, atau sensitize, atau lagi iritasi. Atau misalnya kalian habis exfo mau pakai moisturizer ini, bakalan oke banget. Atau kalau kalian habis pakai
retinol, mau pakai moisturizer ini juga oke banget. 2 minggu lalu kalau nggak salah aku tuh sempet treatment juga di klinik ya. Aku sempet peeling. Nah habisnya peeling itu aku pakai si moisturizer ini doang. Jadi aku cuman pakai ini doang, udah nggak pakai yang lain lagi. Dan oke banget efeknya. Kayak nggak ada efek negatif apa-apa di kulitku. Kulitku terasa lembab. Terus besok paginya udah kayak kalem gitu, nggak kemerahan lagi. Pokoknya so far aku nggak ada efek negatif sih sama moisturizer ini. Pori-poriku juga aman, nggak ada yang kesumbat. Habis itu kayak nggak bikin jerawat baru juga. Oke lah, cocok lah. Jadi untuk menyimpulkan opiniku di Calm Down seriesnya Something ini, menurutku balik lagi kalian bisa coba kalau misalnya lagi cari skincare yang untuk kulit sensitif, sensitize, atau butuh ingredient yang kayak calming gitu. Mungkin kulit kalian prone to redness, sering kemerahan, kebakar matahari dikit kemerahan, atau kalau kulit kalian biasa aja nih, jadi bukan yang sensitif banget, tapi kalian mau cari skincare yang nggak neko-neko lah, nggak aneh-aneh. Teksturnya menurutku tuh juga semuanya nih di tengah-tengah, jadi bukan yang kayak lembab banget, tapi juga bukan yang kayak ringan banget gitu. Makanya menurutku sih ini kayaknya bisa banget dicoba sama hampir semua tipe kulit lah. Apakah harus punya semuanya? Nah, menurutku sih enggak juga. Ya tergantung juga kalian lagi butuh produk apa. Kalau misalnya mungkin sabun cuci muka kalian terlalu harsh, nah kalian bisa coba sabun cuci mukanya dulu. Atau kayak selama ini belum nemu pelembab yang cocok, ya udah pelembabnya dulu aja. Nggak usah langsung serangkaian juga nggak masalah. Kayak pas kulitku sensitif itu yang misalnya aku habis treatment dari klinik, itu aku cuman pakai moisturizernya doang. Soalnya aku kayak nggak pengen layer terlalu banyak ya, soalnya posisinya kan kulitku habis di treatment. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak pakai skincare apa-apa nih, aku lagi kayak misalnya kemarinnya aku udah retinolan, terus hari ini aku butuh skincare yang untuk calming aja deh. Nah itu bisa aku pakai semua rangkaiannya. Ya jadi tergantung kebutuhan. Oke, segitu dulu video kali ini yang membahas seputaran kulit sensitif, sensitize, dan juga rangkaian barunya Something. Kalau misalnya kalian penasaran sama rangkaian barunya Something ini yang untuk kulit sensitif, semoga video ini bisa membantu kalian. Dan sekali lagi maaf banget kalau suaraku sepanjang video ini kayak serak-serak tidak jelas. Kalian semua harus jaga kesehatan juga ya, jangan sampai sakit. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan atau mau diskusi, bisa banget tinggalin komen di bawah. As always, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!